Sudah siap semuanya, sayang? Sudah, Sudah Bu. siap semua? Kameranya sudah Bu. Ya, kameranya dibuka ya. Semuanya nih jaringannya sudah bagus belum semuanya nih jaringannya? Internetnya bagus ya? Kameranya lagi kurang bagus, Bu. oh gitu. Saya tahu di masalah. Oh ya, nggak apa-apa. Ya sambil jalan ya. Nanti ininya boleh dibuka nih apa? Mikrofonnya boleh, di mic-nya dibuka boleh ya. Namanya kita mau belajar ya. Semuanya mic-nya sama kameranya. Oke, kalau sudah siap, semuanya sudah siap? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah. Siap, Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama kita buka dulu ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Baik. Sehat semuanya, alhamdulillah ya. Bu Guru senang ya jika kalian semua. Pak, ini buat baca sininya. Kenapa Tasya? Kenapa Tasya? Sakit ya? Agak batuk? Iya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, anak-anak, sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Di sini ternyata semuanya masuk ya, sudah masuk semuanya ya, alhamdulillah. Ya, berarti semuanya sehat ya. Maka sebelum pembelajaran dimulai, kita baca dulu ya doa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, Ali, silakan yang mau membaca doa. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ali karena sudah mau memimpin doa untuk teman-temannya ya. Oke, Bu Guru tidak bosan-bosannya ya untuk mengingatkan kalian tentang bahaya COVID-19. Jadi kita harus selalu senantiasa mematuhi apa? Protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Tentang pelajaran yang kemarin sebelum pelajaran kita dimulai ya. Kita ingat apa? Kalian masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Ingat, Ibu. Ingat, Bu. Coba kalian Interaksi antar negara ASEAN, Bu. Oh iya, bagus. Berarti kalian sudah ingat ya bahwa materi kita yang kemarin adalah mengenai interaksi antar negara ASEAN. Ya, coba siapa yang tahu pengertian dari kerjasama itu? Siapa yang tahu? Coba. Tasya, tahu nggak? Saya, Bu. Oh iya, silakan Ali. Kerjasama adalah kerjasama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama, Bu. Iya, bagus sekali ya. Berarti kalian masih mengingat ya materi yang kemarin ya, yaitu mengenai interaksi antar negara ASEAN. Coba siapa yang tahu lagi nih ya, pengertian dari negara. Faktor pendorong dari kerjasama itu apa? Ayo, Bu. Ya, silakan Riji. Faktor pendorong kerjasama antar negara adalah kesamaan sumber daya alam, kesamaan wilayah, kesamaan ideologi, perbedaan sumber daya alam, perbandingan teknologi, perbedaan iklim dan produksi, Bu. Iya, benar Riji ya. Alhamdulillah ya, Ibu sangat senang sekali. Ternyata kalian semua masih mengingat materi yang kemarin. Nah, anak-anak, untuk materi kita kali ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Jadi untuk lebih jelasnya Ibu akan share PPT-nya ya. Kalian simak baik-baik ya. Untuk model pembelajaran kita hari ini, Ibu memakai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning ya. Nah, anak-anak coba kalian simak ya. Sebentar, Guru share dulu ya PPT-nya. Kalian perhatikan baik-baik. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu.
Sudah, oke. Sudah terlihat semua ya? Dah, ya. Terlihat ya semuanya ya? Terlihat tidak? Terlihat. Oke. Materi kita kali ini adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, yaitu SMP kelas 8 semester 1 ya. Selanjutnya sebelum pembelajaran kita harus tahu tujuan pembelajarannya, yaitu mampu menganalisis kegunaan. Yang pertama ya, mampu menganalisis kegunaan berbagai jenis sarana, prasarana, ilmu dan teknologi dengan cermat. Yang kedua adalah mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan dari perkembangan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi dengan baik. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, lanjut ya. Perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, yaitu manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi. Selanjutnya, teknologi itu memiliki peranan yang besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi. Adalah teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi produksi. Tentang teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Yang kedua adalah teknologi produksi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Ya. Nah, kita lanjut ya. Pengaruh teknologi transportasi terhadap perubahan ruang di negara ASEAN. Teknologi transportasi mencakup berbagai bentuk alat transportasi di darat, laut, dan udara. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang semakin luas memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan tingkat keamanan yang tinggi. Contohnya adalah kereta cepat monorel, pesawat terbang, speedboat yang terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpang. Ayo, siapa yang udah pernah naik monorel nih? Udah pernah belum? Sudah ada yang pernah naik monorel nggak? Kita kan sudah ada tuh kayak MRT. Kalau kita adalah MRT ya, yang terminalnya ada di yang dekat dengan sekolah kita adalah apa? Yang daerah Fatmawati ya. Nah seperti itu. Itu termasuk transportasi modern. Sedangkan untuk transportasi tradisional ya, nih di negara ASEAN itu juga masih ada alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin, jadi masih dapat dijumpai dan bertahan. Contohnya adalah pedati, delman, dan beca. Perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Transportasi udara berupa pesawat bukan lagi alat transportasi mahal. Ya, jadi setiap orang dapat naik pesawat karena cepat, nyaman, dan harganya terjangkau. Lanjut ya, transportasi air berupa kapal tidak hanya sebagai alat transportasi, juga sebagai sarana wisata. Ya, nah, selanjutnya transportasi darat, yaitu semakin banyak memberikan alternatif perjalanan. Ya, perkembangan transportasi, ya, dengan perkembangan transportasi itu maka membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana ya. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, dan udara, maka sarana dan prasarana penunjang semakin mendesak pembangunannya. Ya, seperti contohnya adalah perluasan jalan, terminal, dermaga atau pelabuhan. Ya, pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara.
Jadi lahan-lahan produksi seperti hutan atau sawah-sawah diubah untuk membangun jaringan jalan ya. Nah, di beberapa negara juga sama, direkayasa jaringan lalu lintas transportasi darat yang sudah canggih, contohnya Singapura dan Thailand yang mengembangkan transportasi darat bawah tanah ya. Selanjutnya adalah perubahan lahan sebagai sarana transportasi juga terjadi di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan daerah bandara. Nah, contohnya adalah Bandara Suvarnabhumi di Thailand yang menggantikan Bandara Muang ya. Bandara Luang Prabang di Laos, Bandara Ninoy Aquino di Filipina ya, dan masih banyak lagi. Pengaruh teknologi ini, pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang di negara ASEAN. Jadi komunikasi adalah salah satu cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Contohnya ilmu pengetahuan yang berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi ya, jadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena mengurangi jarak dan waktu. Nah, ini adalah contoh nih akibat dari perkembangan teknologi, yaitu yang dalam aspek sosial, yaitu yang pertama adalah bertambahnya jumlah penduduk dan waktu yang singkat. Ya, yang kedua adalah kebutuhan transportasi massal yang semakin tinggi sehingga untuk menghindari kemacetan ya. Terus yang ketiga adalah maraknya perdagangan manusia. Dan yang keempat adalah kerjasama luar negeri semakin mudah. Itu adalah akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam aspek sosial. Jadi selain aspek sosial ada juga aspek ekonomi, aspek budaya ya. Tuh, jadi semuanya itu mempengaruhi perubahan ruang. Jadi selain ada pengaruhnya juga ada akibatnya ya. Jadi ada segi negatif dan positif. Selanjutnya adalah perubahannya di bidang aspek ekonomi, yaitu bertambahnya pendapatan negara ya dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat ya, tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat ya, seperti pusat perbelanjaan ya, wisata dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang ya. Yang kedua adalah nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau, yang tadinya sulit jadi semakin mudah ya. Selanjutnya adalah aspek budaya. Ini adalah yang pertama adalah terjadinya alkulturasi budaya, yaitu percampuran ya. Jadi ada percampuran budaya karena banyaknya pendatang yang datang dari mana-mana. Jadi ada yang maksudnya jadi semuanya itu berbaur menjadi satu. Jadi terjadi perubahan terjadinya alkulturasi budaya secara sadar atau tidak ya. Yang kedua adalah perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk ya. Nah, yang terakhir ini adalah aspek keamanan. Jadi itu yang pertama adalah gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat, dan yang ketiga jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah terorganisir ya. Nah, sekarang coba siapa yang tahu nih, setelah kalian memahami ya, setelah kalian mengamati tentang tadi yang PPT yang Ibu share tadi ya, sekarang apa kalian tahu nih, siapa yang tahu mengenai perkembangan teknologi terhadap aspek kehidupan? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ya. Ibu. Ya, silakan Ataya. Teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi produksi, Bu. Oh ya, bagus. Ya. Ya, itu tadi adalah Ataya menyebutkan ya bahwa tadi ada teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi produksi, ya. Nah, ada yang mau menanggapi nggak nih? Ya, menanggapi atau memperjelas tentang teknologi yang memiliki peranan dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi, seperti yang telah disebutkan oleh Ataya tadi. Saya, Bu. Sebagai
menanggapi. Oh ya, silakan Ali. Yang pertama, teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia. Yang kedua, teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Ya. Ilmu yang menggunakan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Yang ketiga, teknologi produksi digunakan untuk memproduksikan sandang, pangan, dan papan. Iya, bagus ya. Ya, jawaban Ali, jawaban Ali sudah benar ya. Jadi sudah bisa memberikan penjelasan tentang teknologi yang memiliki peranan dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi. Ya, alhamdulillah ya, anak-anak ibu ternyata hebat dan pintar. Ya, sudah mampu mengembangkan tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ya, baiklah. Sekarang ibu bagi ya kelompoknya. Nih, ibu bagi kelompok karena di sini jumlahnya ada 10 ya. Jadi ibu bagi 2 kelompok ya, jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kalian silakan masuk ya ibu. Yang kelompok 1 itu adalah Anin, Ali, Ataya, Yana, Tasya, Iqbal, Sita. Sedangkan kelompok 2 adalah Gina, Rizik, Nadif, Fadlan, Tian, dan Fadil ya. Bentar, Bu Guru bukin breakout-nya. Kalian masuk ya. Baik, Ibu. Bentar. Udah masuk semuanya? Sudah, Bu. Iya. Tadi sudah diskusi ya tadi gimana? Karena waktunya sudah habis ya diskusinya ya. Kita mulai presentasinya ya. Dari kelompok mana nih yang mau bersedia untuk mempresentasikan dari LKPD tadi yang guru sudah bagikan ya. Waktunya tadi adalah 20 menit ya. Saya, Bu. Oh ya. Silakan Ali. Yang pertama, apa pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap berbagai aspek kehidupan? Jawabannya adalah pengaruh ilmu teknologi terhadap berbagai aspek kehidupan adalah manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi. Yang kedua, bandingkan peranan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Jawabannya, peranan teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Sudah, Bu? Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih karena kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kemudian ada kelompok lain ini yang ingin bertanya? Baik Bu, baik Bu saya. Oh ya, silakan Yana. Yana dari kelompok 2 ya. Ya, silakan Iya, Bu. Yana. Pertanyaan saya adalah dilihat dari perkembangan teknologi transportasi ada yang disebut transportasi modern dan transportasi tradisional yang masih dijumpai di negara-negara ASEAN. Tolong berikan contoh dari transportasi modern dan tradisional, Bu. Oh ya, bagus ya. Pertanyaannya dari kelompok 2 ya. Ada kelompok 1 yang mau menanggapi, silakan. Saya, Bu. Oh ya, silakan Ali. Baik, Bu. Saya akan coba menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, contoh teknologi transportasi modern, monorail, pesawat terbang, kapal pesiar. Yang kedua, contoh teknologi transportasi tradisional yaitu adalah pedati, delman, dan becak. Iya, bagus ya. Benar sekali jawaban dari kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu.
Ya, Rijik, silakan Rijik. Baik Bu, pertanyaan saya adalah apa akibat yang ditimbulkan dengan perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi membawa perubahan aktivitas manusia terhadap perubahan tata kehidupan? Iya, bagus pertanyaannya. Ya, dari kelompok 2 ya. Ada dari kelompok 1, ada yang mau menanggapi lagi dari pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan Ataya. Makin banyaknya alat transportasi di darat, laut, dan udara, maka sarana dan sarana penunjang semakin mendesak pembangunannya, seperti perluasan jalan, terminal, dermaga, atau pelabuhan. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan, area bandara. Oh ya, bagus ya. Baiklah. Kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka ya, dan Ibu kira karena waktu pembelajaran kita hampir selesai ya, maka Ibu harapkan kelompok 2 untuk bisa menyelesaikan LKPD-nya ya. Baiklah Nana, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Bu. Saya. Ya, Ali, silakan. Kesimpulannya, materi hari ini bahwa perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ya, bagus sekali kesimpulan yang diberikan oleh teman kalian ya dari kelompok 1. Dan di sini juga Ibu akan sedikit memberikan tambahan ya, mengenai kesimpulan ya dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, yaitu ya bahwa ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia, yaitu dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi produksi ya. Nah, baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Ayo. Menyenangkan Bu. Menyenangkan Bu. Menyenangkan Bu. Iya, kalau memang menyenangkan, alhamdulillah ya. Kalau memang pelajaran hari ini menyenangkan, semoga pertemuan kita selanjutnya ya, pelajaran kita akan semakin menyenangkan sehingga anak-anak dapat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran minggu depan ya. Dan untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan menyampaikan materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan ya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal ya, setelah berakhirnya pelajaran kita hari ini ya, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang berupa pilihan ganda. Soalnya ada 10 dan Ibu berharap kalian dapat menyelesaikan tepat waktu ya. Nanti Ibu berikan melalui Google Form. Seperti tadi LKPD-nya Ibu sudah berikan lewat Google Classroom ya. Nah, nanti juga sama. Nanti yang evaluasinya Ibu berikan melalui Google Form yang Ibu kirim ke Google Classroom ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini ya, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh Ali. Silakan Ali. Baik Ibu, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.